Tes suara saya bisa didengar ya Bunda? Bisa, alhamdulillah. Baik, boleh saya mulai sekarang Bunda? Silakan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Wa na'udzu billahi min syururil anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu muhammadar rasulullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Yang terhormat Umu Firly selaku Kepala Divisi Online Hafiz on the Street beserta jajaran pengurus pusat. Yang terhormat kepada Komandan Fasil Al-Quran, mohon izin saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Kepala Divisi Online, Staf Divisi Online Ukti Hanifah binti Zaki Mubarak Latif, Kepala Staf Divisi Online Ukti Dila Hilda Elfazia. Assalamualaikum. Kepala Komandan Fasil 1 Ukti Mutia Salimatun Nahar. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyebutkan. Komandan Fasil 2 Ukti Eriska Novelita. Komandan Fasil 3 Ukti Eni Afriani. Dan Fasil 4 Ukti Rintowati Alfiani. Komandan Fasil 5 Ukti Lia. Komandan Fasil 6 Ukti Emma Noviana. Komandan Fasil 7 Ukti Nina Sukmawati. Komandan Fasil 8 Siti Aminah, Ukti Siti Aminah. Komandan Fasil 9 Ukti Titik Muji Lestari. Komandan Fasil 10 Komandan Fasil 11 Ukti Rizvania Elditiani. Komandan Fasil 12 Ukti Omega. Komandan Fasil Kids Ukti Yuni Hindarsih. Komandan Fasil Ikhwan Akhi Wiji Santoso. Komandan Fasil 1 Akhwan Akhi Taufik Ali Mustafa. Komandan Fasil 2 Ikhwan Akhi Padlin Hilal Agus Mizal. Komandan Fasil Tahsin Ikhwan Akhi Ahmad Fauzan Awaris. Komandan Fasil Admin Ukti Ratna Mulyana. Komandan Fasil Reviewer Akhwat Ukti Veronica Fauzia Kalapati. Komandan Fasil Penguji Ukti Emi Kurniati. Komandan Fasil Tahsin Akhwat Ukti Nurbaiti Romlah. Komandan Fasil Titah Umu Argi. Dan Komandan Fasil Hadis yang tercinta Bunda Sinagawa Febrianti. Beserta para asatid dan asatidah dan yang kami sayangi, para kofas, admin, dan reviewer Fasil Hadis. Mohon izin untuk Ukti Lucy saya pinjam pantunnya. Bu Mamat ke pasar membeli tomat, tidak lupa juga membeli alpukat. Ahlan wa sahlan para tamu terhormat, salam hangat dari kami Fasil Hadis Akhwat. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih memberikan rahman dan rohiknya, memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita diizinkan untuk berkumpul bersama dalam rangka silaturahim dan meningkatkan kualitas Fasil Hafiz on the Street beserta kegiatan-kegiatannya, di mana tujuannya adalah untuk mensukseskan grup hafalan agar menjadi lebih baik. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Barakallahu lakum walana, alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian touring Hafiz on the Street di Fasil Hadis ini sudah memasuki hari keempat. Insya Allah malam ini adalah hari terakhir
Dan kemarin sudah dimulai dengan beberapa kegiatan. Skofas sudah menyampaikan laporannya. Para tamu sudah menginap di tempat kami, sudah melihat langsung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Fasil Hadis. Dan semuanya alhamdulillah mendapat pujian. Semoga ini tidak menjadikan kita besar kepala, tetapi menjadikan kita lebih bersemangat lagi. Malam hari ini insya Allah kegiatan akan diakhiri dengan kajian oleh Kepala Divisi Online Umi Firly. Semoga malam hari ini kita mendapatkan banyak manfaat ilmu, banyak pencerahan yang menambahkan semangat untuk kegiatan dakwah di Hafiz on the Street. Sahabat sekalian, saya Husnul Hidayati selaku moderator pada malam hari ini mohon izin untuk membacakan susunan acara kajian malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemutaran video karya tim kreator. Yang ketiga adalah pembacaan tilawatul Quran, membacakan Quran surat An-Nisa dilanjutkan dengan sari tilawah. Acara yang keempat adalah acara inti, penyampaian materi kajian yang disampaikan oleh Umi Firly, dilanjutkan dengan tanya jawab bebas nanti oleh semua partisipan Zoom malam hari ini. Acara yang keenam adalah doa, dan kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Sahabat sekalian, untuk memulai kajian pada malam hari ini, kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyat liridhoillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa untuk kita semua semoga diberikan kelancaran. Memasuki acara yang kedua yaitu pemutaran video karya tim kreator. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Fasil Hadis Ahwad. Fasil Hadis Ahwad didirikan pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 Shenagawa Febrianti dipilih sebagai komandan Fasil hingga saat ini. Dengan 26 grup hafalan, 10 kofas dan 22 reviewer, seiring berjalannya waktu Fasil semakin berkembang hingga jumlah grup yang aktif menjadi 36 grup, 10 kofasil, 43 admin, 48 reviewer dalam waktu 1 tahun. Dan dalam 1 tahun terakhir, perkembangan Fasil Hadis yaitu mencapai jumlah grup dari 36 menjadi 47 grup, jumlah admin dari 43 menjadi 56 orang, jumlah reviewer dari 48 menjadi 64 orang, jumlah kofasil dari 10 menjadi 17 orang. Berikut adalah biografi punggawa Fasil Hadis Ahwad. Shenagawa Febrianti menjabat sebagai komandan Fasil. Mulai menjabat pada bulan Desember 2019, memimpin 17 kofas, 56 admin aktif, 64 reviewer aktif, 60 grup diantaranya 47 grup hafalan, 1 grup informasi, 1 grup muhali, 1 grup bedah hadis, 2 grup kajian, 2 grup telegram, 2 grup telegram untuk desain, 4 grup desain, 1 grup pejuang hadis khusus reviewer. Husnul Hidayati, SA 05907778 menjabat sebagai kofas PJ Kajian, memimpin 3 grup hafalan dengan 6 admin dan 6 reviewer, membuat jadwal untuk para ustazah yang bertugas mengisi kajian, membuat jadwal petugas kajian, share materi yang telah disiapkan ustazah kepada petugas kajian. Naya Fitri SA 66011276 sebagai kofas PJ Laporan, memimpin 4 grup hafalan dengan 8 admin dan 8 reviewer, menyusun petugas untuk meeting via Telegram dan Zoom, mereka laporan harian, pekanan, dan akhir bulan, semua admin kemudian diserahkan ke Dansil. Hela SH 32305881 sebagai kofas PJ registrasi, memimpin 4 grup hafalan dengan 8 admin dan 8 reviewer, menghandle pendaftaran talba dan pembuatan ID host.
Faratun Solihah SH 5650171 sebagai Kofas PJ Iklan, memimpin 4 grup hafalan dengan 8 admin dan 8 reviewer, membuat flyer iklan Murojaah Muhalis rekrutmen kajian syarah hadis. Hanafi SH 06708881 sebagai Kofas PJ Motivasi, memimpin 5 grup hafalan dengan 10 admin dan 10 reviewer, membuat flyer dan video motivasi subuh dan sore bekerja sama dengan tim kreator, menyimpan flyer motivasi ke Telegram. Fitri Amaitis SH 62000472 sebagai Kofas PJ Reviewer, memimpin 4 grup hafalan dengan 8 admin dan 8 reviewer, merekrut calon reviewer dan membinanya di grup pemantapan reviewer, mencari badal reviewer untuk grup yang reviewernya berkendala. Novidana Suara SH 42311159 sebagai Kofas PJ Risa, memimpin 4 grup hafalan khusus pemula dan lanjut usia dengan 8 admin dan 8 reviewer, membersamai Tolibah agar tetap istiqomah. Dian Wahyu SH 2830783 Kofas PJ Admin, memimpin 4 grup hafalan dengan 8 admin dan 8 reviewer, merekrut calon admin, mengkoordinir dan membersamai sahabat admin dalam menjalankan amanahnya. Tiviana Lestari Lubis SH 2770377 Kofasil Murojaah Hadis, memimpin 6 grup murojaah, mengatur jalannya grup murojaah dari level 1 sampai dengan level 8, membersamai fasil mensukseskan grup murojaah. Siti Yuliani SH 409067776 sebagai Kofas PJ Telegram, mengelola channel Telegram Bedah Hadis 1-200, materi Lisa 1-200 dan link kuis. Lucy Noviantari SH 65011193 sebagai Kofas PJ Konten, membersamai grup informasi WhatsApp grup dan Telegram, share konten Askar Kauni, konten pusat dan konten fasil ke grup informasi. Dewi Anjani SH 5301193 sebagai Kofas PJ OTA, memimpin 3 grup hafalan dengan 6 admin dan 6 reviewer, memimpin 10 admin OTA mensukseskan program OTA. Fala Febrina SH 7900293 sebagai Kofas PJ Kreator Desain, membersamai dan mereview desain di 4 grup desain, 1 grup reguler, 1 grup pemula, 1 grup reguler video, dan 1 grup pemula video. Share materi desain, memilih flyer dan video yang akan disimpan. Rizky Amalia SH 8871290 sebagai Kofas PJ Informasi, memimpin 2 grup hafalan dan grup informasi dengan 6 admin dan 4 reviewer, menambahkan Tolibah aktif ke grup informasi, memantau dan menjalankan grup informasi di WhatsApp grup maupun Telegram. Yuliana Arsito SH 00107882 sebagai Kofas PJ Layanan Informasi, share dan upload kegiatan Fasil Hadis Ahwat, motivasi, subuh, sore, dan murojaah ke Facebook, Instagram, dan YouTube. Senjadiana SH 4730202 sebagai Kofas PJ Muhalis, memimpin 3 grup hafalan dengan 6 admin dan 6 reviewer, mempersiapkan kegiatan Muhalis, membuat jadwal petugas Muhalis, mensukseskan program Muhalis. Wiwin Latif SH 9391100 sebagai Kofas PJ Kuis, menghandle kuis, bedah hadis, dan penggalan hadis. Selain hafalan grup, kami juga memiliki beberapa program andalan, di antaranya Muhalis. Muhalis merupakan program pekanan dengan tujuan memberikan sarana bagi Tolibah untuk murojaah bersama via Zoom. Tentunya akan direview oleh reviewer senior. Di samping itu, jika biasanya Tolibah dan para admin berkomunikasi hanya melalui WhatsApp group, dengan adanya program ini kita dapat berkomunikasi secara langsung walaupun via online. Berikut adalah para reviewer senior yang menjadi pengampu untuk acara Muhalis. Yang pertama Ustazah Elvira Manan, yang kedua Ustazah Mahsuna, yang ketiga Ustazah Kamila, dan yang keempat adalah Ustazah Firza. Program yang selanjutnya yaitu kajian pekanan. Dalam 1 bulan dilaksanakan sebanyak 4 kali, 3 kali by WhatsApp group dan 1 kali by Zoom meeting. Tema kajian sesuai hadis yang dipelajari, disampaikan oleh para ustazah pilihan yang ilmunya insya Allah luar biasa. Kajian syarah hadis bermuat syarat tentang memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan bersama Ustazah Elanis Bilaili LC MPDI. Kajian syarah hadis bab muamalah memperkerjakan seorang yang solih bersama Ustazah Dewi Urifah LC MPDI. Kajian syarah hadis pahala memberi nafkah bersama Ustazah Umi Kusum LC MH. Kajian syarah hadis hak tetangga yang lebih dekat bersama Ustazah Arifah Rahmanti LC. Berikut adalah beberapa contoh flyer kajian bersama ustazah-ustazah pilihan. Program yang selanjutnya yaitu bedah hadis, bertujuan untuk memudahkan para penghafal hadis tentang hadis yang kita pelajari, apakah hadis qauliyah, fi'liyah, takririyah.
Karena dilandasi begitu susahnya menghafal hadis yang panjang, maka kami tim kreator memenggal hadis menjadi beberapa bagian, dan insya Allah hadis reguler akan menjadi program kami selanjutnya. Masya Allah, tabarakallah kepada para kreator di Fasil Hadis yang sudah menyampaikan karya, menyampaikan kinerja sangat baik. Insya Allah lelahnya menjadi lilah. Insya Allah karyanya menjadi amal jariah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah ini masih tetap bisa berkarya yang menjadi baik dan lebih baik lagi. Jazakillah khairan untuk tim kreator Fasil Hadis. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawatil Quran. Quran surat An-Nisa ayat 58 sampai dengan 60 akan dibacakan oleh Ustadzah Fatimah Az-Zahra. Dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Ukti Naya Fitri. Waktu dan layar dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Allahumma arhamni bil Quran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Di antara kamu kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, semoga pahala dari bacaan tadi diberikan Allah untuk pembacanya, juga untuk para pendengarnya. Jazakillah khairan kepada Ustadzah Fatimah Az-Zahra dengan Ukhti Naya Fitri. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti penyampaian materi kajian oleh narasumber kita yang kita hormati dan kita sayangi, Ummu Firly. Assalamualaikum, selamat malam Ummu Firly, bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Umi, selamat datang, selamat menginap di Fasil Hadis, meskipun setiap hari Umi ada di sana, namun malam ini rasanya sangat dekat sekali dengan kami. Insya Allah membawa energi tersendiri buat kami. Amin, Umi, amin, bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Umi dari kemarin sudah menyaksikan banyak kegiatan di Fasil Hadis. Mungkin ada banyak masukan, ada banyak ilmu yang kami sampaikan, namun juga mungkin sudah sesuai dengan yang diharapkan di Hafiz on the Street, atau mungkin juga belum. Nah, malam ini mungkin dari yang kemarin kami sampaikan, Umi akan memberikan masukan atau memberikan sesuatu penguat perjuangan dari sahabat-sahabat semua, atau mungkin juga menyampaikan tips dan trik bagaimana supaya sekuat Umi, di mana Umi, kalau kami hanya menjalankan Fasil Hadis saja dan mungkin hanya beberapa grup saja, Umi sesama ibu-ibu membawahi begitu banyak grup dan eksis sampai di sini hingga seperti ini. Saya kira ini adalah salah satu hasil karya jerih payah dari Umi. Mungkin Umi akan berbagi dengan kami. Kami persilahkan, Umi. Masya Allah. Aduh, deg-degan saya. Masya Allah. Baik, jazakillah khair atas waktunya. Suara saya jelas terdengar ya? Jelas, Umi. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya cintai seluruh komandan Fasil, bil khusus Fasil Hadis, Ibu Sinagawa Febrianti, mana wajahnya? Tertutup. Masya Allah. Ya, tadi semoga semua sehat-sehat ya, dalam keadaan sehat. Ini kenapa nggak ada yang dibuka ini? Ayo dong dibuka dong. Karena ini pertemuan 2 mingguan rutin kita para dansil. Jadi mohon untuk sama-sama bermuajahah ya, insya Allah ada pahala tersendiri ketika kita bermuajahah dengan saudara, saling bertolabul ilmi, saling merekatkan ukhuwah ya, insya Allah. Mudah-mudahan malaikat di sekitar kita pada saat ini sedang bertasbih mendoakan majelis-majelis ilmu ya, mudah-mudahan walaupun hanya lewat online ya, tetapi kita semua senantiasa selalu girohnya tidak mengurangi gitu ya, tidak berkurang walaupun hanya lewat online. Salawat serta salam marilah kita kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita semua tahu bahwa bulan-bulan ini sedang banyak ya memperingati Maulid Nabi di mana-mana, ini ramai sekali. Dan pada hari ini tanggal berapa ya? 21. Besok juga, iya besok 22 hari santri nasional, ramai lagi. Jadi ini memang bulan-bulan yang Masya Allah ya, penuh dengan momentum-momentum di mana semuanya mudah-mudahan meningkatkan giroh kita untuk meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkesima ya tadi melihat videonya, lumayan tergambar sekali bagaimana suasana di Fasil Hadis selama ini, Masya Allah. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan bahwa touring Fasil ini memang digagas dan diadakan dalam rangka pertemuan antara seluruh Fasil dengan seluruh pengurus di Fasil yang ketempatan gitu ya. Pada saat ini adalah di Fasil Hadis, maka seluruh Fasil sudah dimasukkan ke sana untuk sama-sama belajar, untuk kemudian berbagi, untuk kemudian saling sharing dan seterusnya begitu ya, selama berapa hari ya? Kapan mulai dietnya kapan ini? Sudah seminggu belum? 3 malam 4 hari, Miss. Buat sampai besok pagi di pulau. Ya, 3 malam 4 ya, hari. Ya tentunya sahabat-sahabat semua sudah banyak sekali ya melihat bagaimana kondisi di Fasil Hadis. Jadi silahkan para dansil untuk mengamati, mempelajari ataupun memberi masukan terkait segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Itu sangat diterima ya, Bu Komandan, sangat diterima, insya Allah. Tidak hanya stay saja, tetapi diharapkan masukan-masukannya dan diharapkan pula untuk saling berbagi. Apa yang tidak ada di Fasil lain, apa yang tidak di Fasil Hadis, silahkan disampaikan. Apa yang ada dan perlu di ATM, amati, tiru, dan modifikasi, itu juga dipersilahkan. Karena semua perkembangan dari grup-grup adalah tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada yang kemudian merasa rendah diri begitu ya, karena mungkin Fasilnya tidak secetar Fasil Hadis. Nah, saatnya ini untuk belajar, saatnya untuk bertanya gitu ya, saatnya untuk saling sharing, itu silahkan di touring ini. Nah,
Kemudian pertemuan ini juga biasanya yang terjadi selama ini adalah tidak ada satu materi yang dibahas, ya, tidak ada satu materi yang dibahas, tetapi lebih ke diskusi interaktif, ya, diskusi interaktif. Ada pembahasan, tetapi pembahasannya itu biasanya berkaitan dengan suasana yang sedang yang sedang trending, yang sedang marak, dan bagaimana pensikapan kita sebagai kaum muslimah begitu. Biasanya seperti itu. Nah, untuk malam ini seperti yang disampaikan oleh Bu Dansil kemarin, merequest untuk mengangkat tema terkait apa, Bu Dansil? Amanah, ya. Indahnya ukhuwah dan sebuah Indahnya amanah. ukhuwah dan amanah. Nah, ini Mau nangis dan Dewi, jangan. kita enggak ngajinya pekan depan. Jadi pekan depan baru ada kajian bulanan. Jadi silakan hadir semuanya, ya. Pekan depan baru ada kajian bulanan via Zoom. Nah, saat ini kita diskusi, sharing, dan seterusnya, barangkali terkait dengan hal tersebut, ya. Terkait dengan yang sudah dijadwalkan, yaitu tentang indahnya amah dan amanah, indahnya ukhuwah dan amanah, begitu. Nah, yang kita lakukan pada saat ini, pada malam hari ini juga sudah dalam rangka ukhuwah sebenarnya, ya. Dalam rangka ukhuwah, dalam rangka saling mengikatkan diri satu sama lain, gitu, ya. Karena memang demikian, kita ini para praktisi online, dunia online, yang mana memang harus sering mengadakan pertemuan-pertemuan, sehingga apa yang ada di diri kita eratkan, ya, kita rekatkan satu sama lain, sehingga terjadi yang namanya sila ukhuwah, hubungan ukhuwah antara satu dengan yang lain. Nah, ini tentunya masing-masing dari kita punya sesuatu, ya. Biasanya kalau bertemu dengan saudara itu kan punya sesuatu yang ingin disampaikan. Kalau begini nggak kelihatan ini, ya, nggak kelihatan bagaimana gesturnya ketika bertemu, tidak nampak. Sedangkan dalam ukhuwah itu kita disunahkan untuk menampakkan wajah yang berseri-seri, menampakkan wajah yang berseri-seri. Makanya kenapa orang-orang tua dulu itu kalau kita mau diajak berkunjung ke saudara itu selalu disiapkan pakaian-pakaian yang tidak biasanya, gitu, ya, yang bagus. Nah, ngalamin nggak seperti itu? Nah, kalau saya ngalamin, jadi disiapin pakaian yang bagus karena mau berkunjung ke rumahnya saudara ini, saudara itu, gitu. Ternyata memang ada hadisnya. Iya, hadisnya tidak disuruh pakai pakaian bagus, tidak. Tetapi hadisnya itu disunahkan untuk menampakkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudara. Gitu. Jadi harusnya sih membuka video, supaya nampak, gitu, kecerahan dan keceriaannya supaya nampak. Kalau kayak gini hanya baca saja, nggak tahu bagaimana mimik wajahnya. Nah, begitu kan kelihatan senyumnya, kelihatan ininya, gitu, ya. Nah, jadi pada malam hari ini memang dikhususkan untuk saling sharing, saling menyampaikan, dan saling menyampaikan pertanyaan. Nah, pada malam hari ini juga tidak ada materi yang dibahas, tetapi langsung kepada diskusi. Jadi silahkan jika ada yang punya pertanyaan berkaitan dengan grup-grup yang diamanahkan, ataupun berkaitan dengan permasalahan apapun, ya, permasalahan apapun, insya Allah akan kami coba untuk memberikan solusi, tentunya solusi sesuai dengan bagaimana pandangan Islam, begitu, ya. Bagaimana pandangan Islam, bagaimana agama kita memandang terkait permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Sedikit saya cerita beberapa waktu lalu, ya, di bulan-bulan inilah, ya, belum nyampe sebulan, itu pertanyaan-pertanyaan, karena saya sering mengadakan seperti ini, ya, open house begitu. Pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu khususnya, ibu-ibu khususnya, itu karena sedang trending KDRT, jadi yang dipertanyakan KDRT banyak sekali. Mudah-mudahan malam ini tidak terkait KDRT lagi, tapi terkait dengan
apa namanya, ya selain itulah ya, karena kalau kita lihat kondisi sekarang yang kita lihat ya, baik di media cetak maupun elektronik itu, banyak sekali kasus-kasus yang ternyata memang membuat kita cukup membelalakkan mata. Kenapa kita harus melihat itu? Ya seperti itulah kaum muslim ya. Kaum muslim harus saling mengetahui kondisi saudaranya. Dan saudara kita itu ada di mana? Di mana-mana gitu ya. Di mana-mana ketika mereka beragama muslim, nah itulah saudara kita. Sedang mengalami apa saudara kita di daerah lain gitu ya. Ada yang sedang kebanjiran, ada yang sedang, bahkan kemarin itu ada yang di Kanjuruhan itu ya, tragedi yang seperti itu gitu ya. Kemudian bahkan sampai luar negeri itu juga saudara-saudara kita yang harus kita berikan empati gitu ya. Kita harus berempati ke sana. Kenapa ya? Karena mereka saudara kita. Kita satu tubuh ya, orang muslim satu tubuh. Sehingga kita tidak boleh kemudian merasa aman sendiri, nyaman sendiri, dan tidak peduli dengan saudara-saudara yang lain. Kepedulian itu tidak harus berupa materi yang kita berikan, tetapi berupa dukungan moral pun itu sudah merupakan kepedulian ya, sudah merupakan kepedulian. Nah pun pada saat ini juga ini merupakan kepedulian yang luar biasa, satu sama lain saling bertemu gitu ya. Dan saya rasa semua Dansil juga sudah saling bersapa, saling menyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu ya di Fasil Hadis selama beberapa hari ini gitu ya. Ini mudah-mudahan akan terjalin seperti ini terus sehingga empati satu sama lain itu timbul. Demikianlah harusnya seorang muslim ya. Ketika saudaranya susah tanpa diminta sudah otomatis bergerak. Nah, demikian juga dengan yang sedang susah, yang sedang mengalami kesusahan, sakit, kesulitan dan seterusnya, itu juga selalu ingin berkontribusi, selalu ingin berbuat sesuatu gitu ya. Tidak kemudian menunggu dibantu. Nah, tetapi bagi saudara-saudara lain itu juga harus timbul, harus membantu. Nah, Islam tuh begitu indahnya begitu ya. Jadi empati itu timbul ketika satu sama lain mengerti bagaimana ilmunya, bagaimana sih gitu ya. Islam itu menyuruh apa, menganjurkan apa. Nah, itu perlu kita pelajari, perlu kita kaji bersama. Maka jangan bosan-bosan ya menghadiri kajian-kajian yang sudah ada baik di Hafiz on the Street maupun di tempat lain. Sekiranya itu materinya ada sumber-sumber hukum yang disampaikannya, nah silahkan diikuti gitu ya. Tidak terbatas atau tidak mencukupkan diri di satu tempat, tetapi silahkan di banyak tempat. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak masukan, insya Allah semakin kaya sakofah kita. Sehingga kita tidak mudah terprovokasi, kita tidak mudah terbawa oleh arus yang sekarang ini demikian gencarnya membuat karut marut gitu ya. Aduh, sekarang itu luar biasa emang kondisinya. Begitu, mungkin itu prolog saja. Seperti biasanya di setiap touring itu saya memberikan sedikit prolog, kemudian selanjutnya dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Demikian mungkin saya kembalikan lagi ke moderator, monggo. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Umi untuk pencerahan dan pembukaannya pada touring malam ini. Kami buka sesi tanya jawab kepada sahabat sekalian. Mungkin ada yang ingin konsultasi, ingin penguatan, ingin motivasi, monggo kami persilahkan. Boleh disampaikan di room chat ataupun dengan raise hand. Kami persilahkan. Silakan bertanya sahabat semua, mungkin ada yang ingin bertanya tentang masalah grup atau masalah mereview atau masalah apa. Ya, Mumpung sudah. kita hari ini ada kedatangan para sahabat-sahabat yang hebat, mungkin bukan dari ilmu saya saja, mungkin bisa juga dari sahabat-sahabat yang hebat-hebat di sini untuk berbagi ilmu.
bisa kita ambil ilmunya dari sahabat-sahabat kita semua. Silakan sahabat-sahabat yang ingin bertanya mengenai apapun, mengenai grup, boleh juga sharing tentang masalah pribadi ya Bu ya. Siap. Insya Allah. Jadi apa saja yang mau dibicarakan silakan hari ini boleh sharing, boleh tentang grup amanah yang kita handle, misalkan mereview atau tentang hadis atau tentang apa, boleh silakan. Ya. Mohon izin Bunda, ini sudah ada yang raise hand dari Ukti Hanifah Latif. Baik. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Ukti Hanifah ini dari fasil mana? Pertanyaan disampaikan kepada siapa? Monggo dipersilahkan. Jazakillah khair, Bunda Husnul. Perkenalkan saya Hanifah, staf divisi online. Alhamdulillah. Zid, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Firli. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Iya. Biasa apa namanya? Kalau saya mah yang saya tanyakan yang sedang trending sekarang. Gitu. Ya, Apa itu? ya biasalah. Pokoknya ibu-ibu suka ini ngelihat medsos sembari mungkin jadi ngomongin artisnya gitu ya. Begitu. Iya. Nah, ini kan yang sedang apa namanya, yang sedang trending sekarang ini kan masalah KDRT. Nah, sebagai perempuan dalam Islam ini, seandainya terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah lapor ke polisi? Ataukah memaafkannya? Ya Allah. Jadi mungkin itu dulu pertanyaannya, Umpir. Mungkin nanti ada pertanyaan selanjutnya. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, monggo langsung dipersilahkan untuk menanggapi Umi. Langsung ya. Masya Allah. Pembukanya pertanyaan yang berat. Umi. Tapi nggak curhat kan? Ini pertanyaan ya, bukan curhat. Dia semua Khawatir. Allah yang bertanya. Iya. Ya memang sedang trending itu ya, Masya Allah, mengalah-alahkan isu yang lain sehingga tertutup semua isu-isu penting ya, semua fokusnya ke situ. Masya Allah. Iya memang. Tadi pertanyaannya, ketika terjadi KDRT, apa yang harus kulakukan gitu ya? Ya. Ya Bismillah, saya coba untuk menjawab. Ini mungkin setiap orang beda-beda ya. Ketika mengalami KDRT ada yang mengambil sikap langsung melapor, ada yang diam saja, nggak berani speak up, ada yang bersabar dan seterusnya. Setiap orang berbeda-beda untuk menyikapi kasus ini, memang tergantung apa yang ada di dasar pikirannya, pastinya begitu. Nah, kita harus sama-sama memahami dulu rumah tangga itu harusnya apa sih ininya, visi misinya. Visi misinya biasanya secara umum itu ingin mencapai sakinah, mawaddah, warahmah ya kan. Pasti seperti itu. Semua rumah tangga pasti inginnya seperti itu. Nah, ternyata di perjalanan yang dilalui terjadi hal yang demikian. Nah, pastinya harus dicari dulu penyebabnya. Kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa nih? Pemicunya apa? Ya kan? Pemicunya apa? Kenapa bisa terjadi KDRT? Secara umum, pemicu terjadinya KDRT itu yang pertama, yang banyak terjadi kasus-kasus yang terjadi itu, yang pertama karena perselingkuhan.
kan? Karena perselingkuhan, kemudian biasanya kalau sudah selingkuh itu entah yang selingkuh laki-lakinya atau wanitanya, ya, maka akan terjadi keributan di rumah tangga tersebut. Nah, keributan ini memicu kemudian ya ketika KDRT itu tidak hanya menimpa perempuan loh, tapi laki-laki juga terkadang tuh ada kasus yang KDRT itu dilakukan oleh laki-laki perempuan terhadap laki-laki. Namun tidak, persentasenya kecil ya, lebih banyak laki-laki ke perempuan. Nah, itu jadi perselingkuhannya. Karena kalau selingkuh itu pasti melihat selingkuhannya itu kan lebih ini ya, lebih keren lah ya dibanding dengan melihat di rumah. Dimana kalau di rumah itu misalnya kalau ibu-ibu itu kalau di rumah pakaiannya kan tidak seperti ketika keluar. Bener apa enggak? Ada enggak yang dibalik di rumah dandan sedandan-dandannya, terus di luar biasa saja? Ada yang begitu? Atau bagaimana nih yang di sini nih biasanya? Penampilan di dalam dan di luar bagaimana? Selalu cantik. Rumah berdaster Umi. Nah itu, jadi kan si laki-laki ini hanya melihat pas cantiknya aja gitu kan. Pas cantiknya aja ketika melihat perempuan lain gitu. Sedangkan melihat di rumah itu ya biasa-biasa saja, sehingga hal itu menimbulkan yang demikian. Maka ini juga laki-laki juga harus mengerti gitu ya. Kalau istrinya pengen cantik terus nggak usah suruh ngapa-ngapain, suruh duduk dandan, kasih uang ke salon gitu kan, cantik terus tuh melihatnya. Jangan bau masakan, jangan bau apa gitu. Nah, sehingga sama seperti ngelihat selingkuhannya di luar sana yang dia nggak akan melihat kesehariannya, hanya ngelihat pada saat bertemu saja cantik terus gitu kan. Nah itu, maka harus ada pemahaman juga bagi kaum bapak-bapak ini. Ini ada bapak-bapak enggak? Ada Fasil Ikhwan yang hadir tidak? Tidak ada ya? Tadi kayaknya ada Ustadz Wiji. Ustadz Wiji? Ya maaf ya Ustadz. Tadi hadir. Maaf ya Ustadz. Nah, tapi saya yakin sih tidak menimpa di sini ya. Kan begitu biasa, kalau selingkuh itu memandang selingkuhannya lebih keren ya, lebih cantik gitu, karena ya melihatnya pada saat cantik saja. Maka silahkan mengevaluasi diri sendiri, cantiknya di rumah atau di luar. Seperti itu. Jadi nanti kalau mengalami yang begitu, ini saja di rumah dandan aja terus. Dandan terus yang cantik sehingga suami ngelihat pada saat cantik terus, pokoknya nggak ada jelek-jeleknya. Jangan pakai daster yang pakai peniti udah gitu bau balsem dan seterusnya gitu ya, udah deh. Nah, akhirnya melirik ke yang wangi-wangi. Kayak gitu. Kalau suami sukanya yang wangi, Umi. Masya Allah, iya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Wangi-wangilah terus. Nah, itu ya tadi yang pertama perselingkuhan, itu bisa menimbulkan KDRT. Kemudian yang kedua adalah karena faktor ekonomi biasanya ya. Ini secara umum ya, walaupun mungkin nanti tidak dari hal-hal ini. Secara umum seperti itu, dari faktor ekonomi, finansial, keluarga gitu ya, yang tidak sedikit yang pada akhirnya juga berujung perceraian ini karena faktor ekonomi. Ini juga banyak kasus yang demikian, banyak sekali. Nah, ujung-ujungnya apa ya? Ribut, berantem, KDRT lah terjadi. Nah, ini juga banyak. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena kurang fahaman terhadap agama, ya. Karena kurang faham terhadap agama. Bagaimana agama mengatur hak-hak perempuan, hak-hak laki-laki. Hak perempuan menjadi kewajiban laki-laki. Kemudian hak laki-laki menjadi kewajiban perempuan. Jadi begitu dan seterusnya. Nah, itu berjalan tidak. Biasanya kalau tidak berjalan, pada akhirnya banyak yang berakhir dengan KDRT. Nah, ini ya, ini memang rawan hal-hal yang demikian ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah periayahan atau pengurusan dari negara. Nah, negara itu harusnya kan ini juga ya, membina warganya, bagaimana supaya warganya tidak mengalami hal-hal yang demikian. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat berdialog dengan salah satu
penyuluh gitu ya, penyuluh keluarga gitu ya. Beliau mengatakan sih sudah ada pembinaan gitu ya terhadap keluarga, bahkan sebelum menikah itu sudah ada pembinaan ya kan, sudah ada penataran gitu ya, bagaimana nanti mengarungi keluarga, bahtera keluarga itu seperti apa, sudah ada penataran. Namun memang belum maksimal karena tidak ada kontrol ya, tidak ada kontrol, hanya diberikan ilmunya saja ya, tidak dikontrol bagaimana aplikasinya, sehingga ini memungkinkan ya hanya belajar saja gitu ya, hanya belajar dan tidak mengetahui bagaimana aplikasinya, implementasinya seperti apa gitu, tidak paham. Nah, sehingga kasus-kasus KDRT ini bermunculan lagi gitu ya, dan memang ini banyak sekali. Nah, bagaimana kalau itu terjadi, bagaimana dengan kita gitu kan? Maka ada dua hal yang mungkin ya perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah bersabar. Bersabar dalam arti kita mencari tahu bagaimana ya kisah-kisah pada masa dulu, kisah-kisah orang salafus soleh zaman dulu ketika suaminya KDRT itu seperti apa sih. Nah, yang masyhur itu adalah kisahnya Firaun dan Asyah. Nah, ini suka kelibet Aisyah. Istrinya kan Asyah itu ya. Bagaimana zolimnya Firaun terhadap istrinya gitu ya, dan bagaimana sabarnya Asyah mempunyai suami yang demikian gitu. Suaminya itu sudahlah mengaku dirinya Tuhan, kemudian bertangan besi dan seterusnya gitu, itu tekanannya luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Asyah selalu memanjatkan doa kepada Allah gitu ya, bahwa kalau memang harus berpisah dengan suaminya itu, biarlah Allah yang memisahkan gitu ya. Kemudian berdoa pula untuk dibangunkan rumah nanti di surga. Nah, itu berdoanya Bunda Asyah yang kemudian memang tercatat sebagai salah satu wanita penghuni surga yang dijamin masuk surga ya beliau itu. Nah, itu. Kemudian itu menyemangati para wanita yang kemudian mengalami KDRT atau menginspirasi supaya tetap bersabar, dan biarlah nanti Allah yang kemudian kalau memang harus putus ya biar Allah yang nanti memutuskan gitu. Nah, tapi bagaimana nih kalau sudah tidak kuat? Ya, misalnya sering dipukuli secara bertubi-tubi sampai cedera gitu ya, sampai tidak kuat gitu. Nah, kita lihat lagi dulu ada kisahnya keluarga Yasir ya. Mungkin yang suka sejarah itu tahu ya bagaimana keluarga Yasir, tapi ini sih bukan masalah KDRT ya, tapi masalah penyiksaan dari kaum kafir Quraisy ya ketika melihat keluarga Yasir beriman kepada Allah gitu ya. Ini boleh gitu ya untuk kemudian lari gitu ya, lari, dan kalau sekarang mungkin lari dan mengadunya kemana? Kepada pihak yang berwajib. Nah, itu dibolehkan juga. Kalau memang kondisinya sudah kondisi darurat itu sampai yang sudah mengancam mengancam nyawa gitu ya. Nah, itu dibolehkan untuk melapor karena memang perlindungan itu menjadi hak sebenarnya ya. Dalam Islam itu harta, kehormatan, dan jiwa itu dilindungi. 3 hal itu dilindungi harusnya gitu ya oleh pemimpin. Itu harus melindungi 3 hal itu dari setiap warganya: harta, jiwa, dan kehormatan. Nah, kalau di KDRT itu kan sudah terancam ya, jiwanya terancam, kehormatannya juga, maka boleh itu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi saya berdoa mudah-mudahan di sini tidak ada yang mengalami demikian ya. Kalaupun mengalami, semoga segera terselesaikan dengan baik ya, tidak berlarut-larut gitu. Karena ini merupakan satu hal yang memang harus dihindari jauh-jauh ya, supaya tidak kemudian berimbas kepada anak-anak ya. Karena ini sangat memungkinkan sekali untuk menjadi trauma bagi anak-anak yang melihat orang tuanya KDRT. Nanti bisa memungkinkan
karena trauma tersebut si anak ini pun akan menurunkan kisah yang sama gitu, sehingga KDRT akan terjadi sepanjang zaman kalau diturunkan terus seperti itu. Maka di sini pentingnya kita ya, sebagai kaum muslim untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih Islam sebenarnya mengatur rumah tangga itu seperti apa. Maka silakan untuk belajar terus ya, belajar, mengkaji, mengaji. Bagaimana keluarga Islam itu harusnya seperti apa yang boleh dan apa yang nggak boleh secara dalam, maksudnya secara detail gitu ya, kepada tempat-tempat atau guru-guru yang memang dirasa bisa memberikan dan bisa menjawab semua apa yang menjadi keresahan kita. Ya, jangan berhenti untuk belajar, ya, jangan berhenti untuk selalu bertolabul ilmi, ya, karena mumpung kita masih diberi kesehatan, masih bisa melihat matahari, masih bisa bernafas, nah, teruslah untuk selalu mengkaji warisan Islam yang diwariskan dari Nabi kita Muhammad SAW kepada semua umat Islam, yang di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita gali ya dan bisa kita terapkan ya. Walaupun terkait KDRT ini juga sudah ada ya, sudah dicontohkan gitu ya. Banyak sekali kisah-kisah ya terkait bagaimana suami istri itu harus seperti apa gitu ya. Apa hak-hak kita seperti apa, hak-hak suami seperti apa, itu harus sama-sama diketahui. Dan kalau tidak mengkaji, kalau tidak tolabul ilmi, maka tidak akan mengetahui. Ya, di satu tempat, di satu kampung gitu ya, yang dekat dengan nggak jauh dari perumahan saya itu terjadi suasana atau kondisi gitu ya, kondisi di mana banyak sekali janda-janda yang muda-muda gitu. Ternyata apa kasusnya? Ditinggalkan oleh para suaminya, dan itu ditinggalkan, nggak dicerai, ditinggalkan aja gitu. Jadi banyak sekali janda-janda yang masih muda-muda itu banyak sekali. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satunya ya ketidakfahaman terhadap agama. Maka di sini sangat urgent sekali ya. Urgensitas belajar agama itu sangat-sangat penting sekali. Maka sampai hukumnya wajib kan. Ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Itu maka sampai wajib, maka ketika ditinggalkan ya berdosa. Jadi sekali lagi mengingatkan saja, reminder juga untuk saya sendiri untuk selalu mengkondisikan atau membuat status diri kita ini sebagai seorang pembelajar ya. Seorang pembelajar yang sampai kapanpun belajar itu tidak akan ada berhentinya. Dan yang paling penting adalah belajar dan mengamalkan. Karena kalau hanya belajar saja itu belum menjadi satu amal soleh ya, ketika kemudian diimplementasikan, diamalkan, insya Allah ya, insya Allah itu menjadi amal soleh bagi kita. Begitu mungkin Mbak Han. Nah, dalam forum ini dipersilahkan untuk menanggapi juga ya. Jadi kita ini kan sharing satu sama lain. Jika ada yang ingin menanggapi juga dipersilahkan. Tidak bertanya tetapi menanggapi, berbagi, itu dipersilahkan. Nah, uniknya jika tidak ada yang bertanya ataupun menanggapi, forum diakhiri. Nah, gitu. Jadi memang seperti itu forum kita. Itu ya, silahkan. Semoga terjawab. Ya, baik. Jazakillah khair kepada Umi Firly yang sudah menyampaikan ilmu. Insya Allah kami catat dan kami laksanakan yang baik-baik, Umi. Dan kami semoga terhindar dari kejadian KDRT. Ada pertanyaan selanjutnya, Umi, mohon izin saya bacakan di room chat dari Ukti Nina di Klaten. Beliau adalah Komandan Fasil 7. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat Kofas admin ref kompak. Ya. Ini mungkin pertanyaannya saya tujukan kepada dua orang ya. Yang pertama kepada Bunda Sinagawa Febrianti selaku tuan rumah. Mungkin pertanyaan ini untuk penjenengan. Dan yang kedua, pertanyaan nanti saya sampaikan kepada Umi Firly, mungkin bukan hanya membuat Kofas dan admin ref kompak, tetapi bagaimana membuat Hafiz on the Street, ada Al-Quran, ada hadis, program ini terus berjalan dan semuanya terpelihara, termaintain dengan baik, begitu, nggih.
Yang pertama kami persilahkan kepada Bunda Shinagawa Febrianti untuk menyampaikan tipsnya. Dipersilahkan Bunda. Masya Allah. Jadi silakan. Ini mohon maaf izin sharing dengan sahabat. Silakan. Mungkin sama seperti sahabat semua yang sahabat lakukan ya. Kalau saya pribadi istilahnya saya selalu care dengan sahabat-sahabat saya. Jadi ada perubahan sedikit saja dengan sahabat-sahabat saya, pasti saya japri. Tanya kabar, kenapa? Seperti kalau futur, saya pasti tahu. Kenapa? Saya telepon, kita ngobrol. Biasa kalau kadang-kadang mereka pengen berhenti atau apa gitu kan. Terus saya langsung ingatkan, kalau amanah ini tidak boleh setengah-setengah. Jadi jika ingin maju, silakan kita bersama-sama. Kalau ingin mundur, sebaiknya jangan. Kalau saya memang pribadi tidak mengizinkan sahabat-sahabat saya untuk pergi dari saya. Kalau perlu bertambah, kalau berkurang jangan. Jadi saya berusaha untuk selalu menjaga sahabat-sahabat saya untuk selalu berada di dekat saya. Bagaimana caranya sahabat-sahabat saya untuk bisa tidak meninggalkan saya? Itu saya selalu menjaga banget sahabat-sahabat saya semuanya dari admin dan reviewer, dari Kompas. Gitu. Jadi intinya ya peka aja dari hati, main hati. Ya. Tidak ada yang spesial sebenarnya. Ya. Mungkin lagi klik ya Bun ya. Iya, lagi klik. Baik, karena masih ada pertanyaan, mohon izin jawabannya saya putus sampai di sini Bunda. Terima kasih untuk respon dan jawabannya. Semoga bisa difahami dan bisa diaplikasikan di tempatnya Upi Nina. Selanjutnya pertanyaan yang sama, kami mohon saran dari Umi Firly. Kalau kami hanya mengelola 2 grup, 3 grup, Bunda Shinagawa mungkin mengelola 40 grup, Umi ini lebih banyak lagi. Umi juga seorang ibu, Umi juga seorang istri. Nah, tentunya kesibukannya lebih, kesulitannya juga lebih. Nah, bagaimana Umi memelihara dan memaintain kami sehingga kami sampai sekarang bisa seperti ini. Kami persilahkan Umi. Masya Allah. Iya ya, kita sepertinya ada di sini ini sibuk-sibuk semua kayak. Iya, betul. Karena di luar sana pasti punya aktivitas lain juga di offline-nya, ya tidak hanya di online tetapi juga di offline. Nah, memang ini perlu apa ya? Strategi, perlu time management yang kemudian tidak bertabrakan satu sama lain, tidak ada yang dikalahkan, tetapi semua bisa berjalan dengan baik. Tentunya harus ada, ini sebenarnya materinya nanti di kajian sudah disiapkan. Pekan depan itu insya Allah saya mengambil tema terkait ya atau prioritas. Nah itu insya Allah di pekan depan itu bikin kepo-kepo aja dulu dikit ya. Jadi memang luar biasa. Ya, memang luar biasa. Bagaimana kita harus mengatur pada saat di sana dan di sini gitu. Kadang-kadang saya itu setiap buka HP ganti ini dulu nih. Diam dulu ganti casing, saya sedang berada di mana nih. Oh, sedang ada di sini gitu. Jadi memang kondisinya kan beda-beda ya setiap grup atau setiap fasil itu beda-beda. Kemudian ada kepengurusan lain juga yang menjadi amanah untuk saya di offline, dan itu memang luar biasa menyita waktu. Tetapi memang lagi-lagi kita harus punya yang namanya, kalau saya mengatakannya ada aulawiyatnya, ada prioritas amalnya gitu ya. Mana yang harus diprioritaskan. Sebenarnya secara umum sih sama, waktu kita sama, 24 jam sama. Maka dan kita juga terikat oleh hukum yang sama ya.
kita semua terikat oleh, kalau saya sering bilang ahkamul khamsah ya, 5 hukum. 5 hukum yang mengikat kita. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, ini mana yang harus didahulukan mana? Tentunya yang wajib-wajib dulu gitu kan. Wajib yang utama, tidak boleh kemudian sunnah dulu baru wajib, tetapi wajib dulu baru yang sunnah dan seterusnya. Nah, bagaimana jika wajib ketemu wajib? Kadang-kadang kan begitu tuh. Ada 2-3 pekerjaan yang sama-sama wajib, ini bagaimana? Nah, maka harus kita lihat mana yang bisa ditunda dulu atau mana yang bisa di-handle oleh orang lain dulu. Nah, itu saja sebenarnya. Sebenarnya semuanya bisa melakukannya, semuanya bisa melakukan ketika memang paham terkait prioritas amal ini, prioritas perbuatan ini. Nah, nanti ya ikuti kupas tuntasnya di pekan depan hari Jumat insya Allah. Nah, iklan sekalian saya ya. Tanggal 28, nah itu kita akan belajar terkait prioritas amal, prioritas perbuatan, insya Allah. Kalau di HOTS ini memang alhamdulillah banyak sekali yang membantu gitu ya terkait beberapa hal gitu emang dibantu, tapi semua itu tentunya tidak akan berjalan ketika satu sama lain tidak ada saling mengerti, saling percaya, saling meletakkan ini adalah sebagai perjuangan dalam rangka membumikan Al-Qur'an. Jadi yang utama, yang awal utama yang harus kita letakkan adalah niat dulu ya, memang niat dulu, niat kita apa? Niat kita mau apa berada di sini, itu yang nanti menguatkan ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa apa-apa yang kita lakukan itu adalah sesuai apa yang kita akan mendapatkan sesuai apa yang kita niatkan, kan begitu. Semua sudah hafal pasti hadisnya. Niatnya kita apa gitu. Kalau niat kita ingin tenar, ingin dipuji, ya kita akan dipuji. Kita akan tenar gitu. Tapi kalau niatnya memang dalam rangka untuk mengurus umat, insya Allah akan Allah mudahkan dalam kepengurusan ini. Ya, jadi kadang-kadang itu saya menemui hal-hal yang di luar dari apa yang saya pikirkan gitu ya. Tapi alhamdulillah kok bisa gitu. Nah, itu kenapa bisa begitu? Pastinya itu pertolongan dari Allah. Ya, yang awalnya mungkin nggak kebayang gitu ya. Bagaimana caranya ini? Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Bagaimana caranya? Nah, ketika proses gitu ya, ketika dalam proses itu kok ada kemudahan. Nah, artinya apa? Allah meridhoi, Allah memudahkan gitu ya, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Nah, maka kepada semuanya gitu ya, ketika ada amanah yang datang kepada kita, itu janganlah buru-buru untuk ditolak ya, janganlah buru-buru untuk ditolak, apalagi selalu mengatakan saya sibuk, saya ini dan seterusnya begitu ya. Pastilah semua punya kesibukan, dan kesibukan itu pasti sesuai dengan porsinya ya kan. Amanah juga sesuai dengan porsinya. Nah, kita harus menyadari bahwa setiap amanah yang datang kepada kita itu tidak semata-mata datang dari manusia. Ini sering saya sampaikan ya ketika di dalam pertemuan-pertemuan, bahwa amanah yang menyapa kita itu sudah pasti Allah yang menentukan. Hanya saja mungkin lewat lisannya manusia. Maka kita harus sambut dulu amanah ini. Kita harus sambut amanah ini seberat apapun gitu ya. Karena belum menjalankan, kadang-kadang belum menjalankan udah kebayang-bayang ini dulu kan. Udah kebayang takut nggak bisa, takut nggak amanah dan seterusnya. Padahal belum menjalankan. Nah, maka lakukan dulu, jalani dulu, insya Allah ya, dengan diiringi dengan niat yang bersih, niat yang tulus, kemudian keikhlasan, Allah itu akan memberikan kemudahan-kemudahan aja, ya tanpa kita sadari. Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Percaya deh, akan seperti itu. Nah, ini yang kurang diyakini, yang kurang diyakini oleh sahabat-sahabat yang kemudian sering menolak amanah. Tetapi ketika kita ditolak pun kita juga tidak usah kemudian berkecil hati, apalagi sampai sakit hati gitu ya. Karena sejatinya semuanya ini juga Allah yang menentukan ya, bahwa tidak ada sehelai
daun yang jatuh ya tanpa kehendak dari Allah, memang itu sudah qada dari Allah gitu ya. Nah, demikian pula dengan siapapun yang bergabung di sini, di HOTS ini, itu juga sudah menjadi pilihan dari Allah ya. Bahwa kita dipilih untuk bersama-sama menemani para penghafal Quran di sini gitu ya. Kita diberikan amanah ini, amanah itu tidak semata-mata datang dari Dansil atau dari siapa, tapi memang Allah yang menentukan. Maka tanggung jawab kita kepada siapa? Kepada Allah. Kita tanggung jawab kepada Allah. Nah, mudah-mudahan gitu ya, hal kecil yang kita lakukan di sini ini bisa kita jadikan hujah nanti ketika bertemu di hadapan Allah ya. Karena tidak boleh juga kita meremehkan amal soleh walau hanya kecil, walau hanya online ya, walau hanya ya ngurus grup katakan begitu. Tapi mana tahu barangkali ini nanti yang akan nganterin kita ke surga, yang mengantarkan kita ke surga. Kita tidak tahu. Ya, jadi kita positif saja, positive thinking, kemudian berjuang dengan segenap hati, ya, sepenuh perasaan gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pilih hamba untuk berada di sini, untuk meninggalkan atsar atau jejak di Hafiz on the Street ini. Mudah-mudahan ketika kita nanti dipanggil pulang, ada jejak kita di sini, di komunitas ini. Ya, dan ini akan terus mengalir terus, tidak akan berhenti jariyahnya ya, Masya Allah, itu luar biasa. Nah, jadi itu yang memotivasi saya gitu. Segala sesuatu selalu saya orientasikan ke sana, dan saya juga ingin mengajak semuanya, sahabat-sahabat semua, orientasi kita itu ke sana, ke orientasi ukhrawi ya, orientasi ukhrawi. Sekalipun kita mengurus grup secara online begini, orientasikan juga ke ukhrawi, bahwa ini nanti akan menjadi bekal kita, ini akan menjadi hujah kita nanti ketika Allah bertanya, kamu ngapain di dunia? Saya aktivis di Hafiz on the Street, itu bisa kita jadikan hujah. Tapi sekali lagi dengan niat yang lurus pastinya ya, dengan niat yang lurus, dengan niat yang ikhlas. Nah, itu yang nantinya akan kemudian menjadi amal untuk kita. Karena setiap niat yang tidak sama dengan lahiriah dengan batiniahnya, nanti pun ketika di hadapan Allah akan terekam ya. Hadisnya itu semua saya rasa sudah sering membaca ya, ketika dipanggil satu persatu gitu, kemudian mengatakan, ya Allah, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, selama di dunia saya ini menjadi seorang qori, seorang pembaca Al-Quran. Nah, ternyata setelah diputar ininya, ya, mungkin semacam film gitu ya, diputar filmnya, itu hatinya mengatakan bahwa dia membaca Quran itu supaya dianggap sebagai seorang qori yang hebat, supaya ingin ini, yang itu tuh manusia semua gitu loh. Ya, harapannya itu kepada manusia semua. Maka dengan serta-merta Allah menyuruh ya, memerintahkan malaikat untuk menyeret si qori tersebut dan dilemparkan ke neraka. Ya, begitu pula dengan yang lain-lain. Ada ahli sodakoh, ada seorang yang mati syahid, semuanya diseret ke neraka. Karena apa? Karena ternyata ada niat yang terselip di hatinya, ingin dianggap sebagai ini, ingin dianggap sebagai itu, gitu ya, sehingga amalannya tidak diterima. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini selalu di mana-mana gitu ya, sering sekali saya selalu mengingatkan niat, luruskan niat ya, sehingga kita selalu terjaga ya dari niat-niat yang mungkin awalnya tidak disadari, dalam perjalanan tiba-tiba timbul sehingga akhirnya niatnya agak berbelok. Nah, ketika menyadari, bersegeralah untuk meluruskan niat kembali bahwa saya melakukan ini karena Allah, karena supaya saya nanti dianggap oleh Allah, karena supaya saya nanti diterima oleh Allah ya. Hilangkan yang karena manusianya itu dihilangkan. Ya, supaya dianggap ini, supaya dianggap itu hilangkan, itu nggak ada artinya sama sekali, nggak penting. Ya, biarkan manusia menilai buruk, ya, semoga penduduk langit menanti kehadiran kita. Nah, itu yang indah sekali ya. Seperti Uwais Al-Qarni dulu, tidak dikenal di bumi tetapi terkenal di langit. Nah, mudah-mudahan kita termasuk salah satunya insya Allah ya.
Nah, begitu. Nah, kemudian terkait kepengurusan pastinya tidak bisa bekerja sendiri ya, tetapi bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kalau terjadi perbedaan, terjadi apa namanya, ya perbedaan itu tadi ya, apa yang harus dilakukan gitu ya, karena kita berada di komunitas itu pasti bertemu dengan berbagai karakter, baik di pengurus maupun di grup-grup ya, itu banyak sekali apa namanya gesekan-gesekan gitu ya, perbedaan-perbedaan itu akan selalu mewarnai, apalagi di online ini. Online ini rawan segala sesuatunya, rawan miskomunikasi, rawan salah paham, rawan apa namanya, ya pokoknya rawan lah ya, rawan baca tulisan antara titik, koma juga bisa menjadikan permasalahan dan seterusnya. Nah, kita harus bagaimana? Nah, tentunya harus ada tadi ya, karena niat kita ini lurus ya, niat kita ini insya Allah hanya karena Allah, maka hal-hal kecil yang semisal gesekan-gesekan itu insya Allah akan mudah teratasi. Insya Allah akan mudah teratasi. Rendahkan hati ya, rendahkan bakok kita gitu ya, sehingga kita tidak terlalu apa namanya itu menganggap diri kita ini sebagai apa gitu, tidak gitu. Justru kita harus menganggap apa yang di depan kita itu menjadi ladang buat kita. Para fasil ada Kofas, admin dan ref. Nah, itu ladang untuk para fasil. Ya, ladang untuk para fasil, ladang untuk apa? Ladang untuk mendapatkan amal soleh. Nah, demikian juga seterusnya. Bagaimana Kofas, admin, ref yang di bawahnya, member-member itu juga merupakan ladang. Jadi diniatkan ke sana gitu ya. Tidak perlu menganggap saya ini pemimpin, saya harus dihormati, saya harus di apa dan seterusnya, tetapi menganggap bahwa yang di bawah kita itu merupakan ladang-ladang kita, sarana-sarana kita untuk menambah amal soleh. Nah, walaupun ada hukumnya juga, adabnya juga bahwa kita harus saling menghormati satu sama lain, walaupun tidak mau dihormati sebagai pemimpin ya, tetapi tetap adab saling menghormati itu juga kita kedepankan. Karena itu juga merupakan bagian dari syariat juga ya, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan seterusnya. Menarik saya tadi mendengar tilawahnya tadi ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Begitu bukan tadi ya? Ada salah satu penggalanya sepertinya seperti itu ya, taatilah Allah, Rasulnya, Allah dan Rasulnya, kemudian pemimpin di antara kalian. Nah, itu bagus sekali, memang demikianlah halnya gitu ya. Orang yang taat kepada pemimpin itu biasanya akan kemudian mengalami kemudahan-kemudahan. Dalam arti kemudahannya itu bukan dari sisi materi ya, tetapi memang taat kepada pemimpin itu bagian juga dari hukum syara. Nah, barangkali yang di hadis ini ada ketaatan satu sama lain sehingga terjadi koordinasi yang luar biasa, terjadi sinkronisasi yang sangat baik sekali gitu ya. Mudah-mudahan nanti ketika ada rolling fasil ya, karena memang begitu ya, harus apa namanya berbagi ilmu ke semuanya di seluruh grup-grup host ya. Jadi para dancer itu insya Allah nanti akan ada rolling, entah di mana itu belum diumumkan. Nah, pastinya itu nanti akan apa namanya membuat satu ini tersendiri ya, membuat mungkin ada yang sedih, ada yang apa. Nah, ketika semua dilakukan dengan keikhlasan, dengan niat yang tulus, insya Allah itu semua itu akan hilang ya, tidak akan ada sedih-sedih lah pokoknya. Ini saya dengar sudah nyicil sedih-sedih kayaknya. Ya, jangan ada sedih-sedih, karena kita dakwah bersama di sini, di semuanya itu harus kita apa namanya, harus kita atur, harus kita urus, harus kita kelola gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, sebagai apapun kita, insya Allah ketika keikhlasan kita itu bertambah ya, tidak ada masalah. Mau di atas, mau di bawah, mau di mana. Nah, itu kedepankan keikhlasan saja, sehingga semua menjadi
rezeki tersendiri begitu ya. Nah, mungkin demikian ya. Silahkan jika ingin menanggapi atau mungkin belum puas bertanya lagi juga silahkan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Ya, jazakallah khairan kepada Umi Firly yang sudah menyampaikan ilmunya. Kalau boleh saya garis bawahi, trik dari Bunda Shinagawa untuk membuat kekompakan adalah care dan sahabat boleh bertambah tapi tidak boleh berkurang, begitu Bunda ya. Kalau dari Umi, triknya adalah time management yang baik, kemudian membuat prioritas, kelak ketika ada amanah datang, dan yakinlah itu semua datang dari Allah karena akan membuat ladang pahala untuk kita. Baik, terima kasih Umi. Masih ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ukti Titik Muji Fasil 9. Izin bertanya bagaimana tips dan triknya mengatasi admin reviewer yang jarang aktif, yang selalu harus diingatkan untuk amanahnya, beralasan banyak kegiatan offline di rumah dan rutinitas lainnya. Baik, mungkin pengalaman karena waktunya sudah malam mungkin tidak terlalu panjang ya, mohon maaf. Bunda Shinagawa bagaimana pengalamannya, dan juga kepada Umi Firly mohon sarannya. Dipersilahkan Bunda Shinagawa terlebih dahulu. Mungkin kalau saya serahkan ke PJ reviewer kali ya. Ya Umi, boleh ya Umi ya? Untuk berbagi boleh. pengalaman beliau selama menjadi PJ reviewer. Uti Fitria. Baik. Nah, Muslim. Ya. Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Ukti Titik Muji. Bagaimana tips dan triknya mengatasi admin reviewer yang jarang aktif? Mungkin Ukti Fitria bisa berbagi pengalaman. Sinyal saya jelek, putus-putus suaranya. Sinyalnya jelek dan putus-putus. Oke, baik. Sambil menunggu, mungkin Umi Firly duluan yang bisa Ukti Fitria mungkin bisa menyampaikan jawabannya lewat room chat. Saya langsung sampaikan kepada Umi Firly. Mungkin ada nasihat triknya untuk kami. Kami persilahkan Umi. Kan udah kedengaran belum suara saya? Oke, Ukti Fitria terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk si admin dan reviewer itu cuman dengan cara pendekatan aja seperti yang Bu Dansil bicarakan tadi dengan hati gitu. Jadi kita tanyakan dulu apa alasan mereka mau berhenti, apa kita dekatin, ya cara hati gitu kita dekatinnya. Nah, kita ikutin dulu apa yang masalah mereka, kita masuk ke masalah mereka, misalnya masalahnya karena suami, ya kita masuknya ya kita sebagai diri dia sendiri, gimana kalau kita seperti itu, ya kita sampaikan, ya kalau seperti itu, kalau begini bagaimana, ya akhirnya mereka juga terenyuh juga, akhirnya mau balik lagi gitu. Ya paling juga nggak jadi berhenti, tapi cuman istirahat dulu sebentar, nanti juga balik lagi. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk tipsnya dari Ukti Fitria Maitis. Selanjutnya kami mohon ilmu dari Umi Firly, mungkin ada trik yang lain. Kami persilahkan Umi mengatasi admin reviewer yang jarang aktif. Ya. Sebenarnya ini sudah dibahas di touring yang lalu ya, Mbak Titi hadir. Ada pertanyaan yang sama ya, karena memang pertanyaannya tidak jauh dari ini, tidak jauh dari admin dan ref, bagaimana supaya aktif, bagaimana supaya istiqomah dan seterusnya gitu ya. Secara teknis sih sama sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ukti Fitria tadi, demikian ya. Jadi di tabayun, di japri, kemudian ditanyakan kabar dan seterusnya. Secara teknis sih seperti itu. Mungkin kalau saya menambahkannya itu doakan. Nah, coba didoakan, sebut namanya ya. Sebut namanya siapa, doakan karena apa? Ya karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia.
ya kan? Nah, kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa mengajak dan seterusnya, tetapi siapa yang bisa menggerakkan hati? Hanya Allah. Jadi langsung yang diketuk itu ke pemilik servernya langsung gitu ya, kepada Allah. Jadi silahkan nanti disentuh ya, kemudian diselipkan di antara doa-doanya. Siapa yang ingin disentuh hatinya, jangan lupa didoakan ya. Mungkin itu saja karena secara teknis sudah dijelaskan. Oke, baik. Jazakallah khairan kepada Umi Firly. Kalau boleh tambahkan saya. boleh Umi, sedikit Oke, saya tambahkan. oke. Kalau Baik, saya silakan. pribadi, kalau saya pribadi semua sahabat-sahabat saya yaitu saya dekati gitu. Saya dekati beliau, saya ajak sebagai teman saya awal-awalnya gitu ya. Jadi seperti saya ingin melamar seseorang, gitu. Seseorang yang ingin saya lamar itu saya selalu dekati dulu. Jadi tidak langsung saya lamar. Saya dekati dulu, saya perhatikan beliau seperti apa, bagaimana. Dalam pemantauan sekitar 2 pekan atau 1 bulan, saya sudah tahu beliau apa-apanya, baru saya langsung dekati beliau. Misalkan nggak lamanya saya juga diterima ya lamaran saya. Dari 10 yang saya lamar, bisa 8 yang menerima saya, 2 orang pasti 2 orang atau ya 2 orang, 3 orang, 1 orang ya, itu ada yang menolak saya. Itu saya nggak bakalan nyerah gitu. Saya dekat, saya sampai di situ aja chatnya. Kita perkenalan, memperkenalkan nama saya siapa, saya dari mana, terus saya juga terakhir seperti yang bilang, terakhir saya mendoakan beliau dan saya berterima kasih dengan beliau. Setelah itu beberapa kemudian, 2 pekan kemudian saya lamar lagi. Saya bicara lagi. 2 kali tidak diterima, ketiga kali. Ketiga kali diterima. Dia sampai sekarang gitu. Yang penting pendekatan kita sama sahabat-sahabat kita itu seperti apa? Bukan karena uang atau karena apa. Jadi perhatian kecil seperti ya terima kasih, seperti terima kasih itu kan perhatian kecil ya umumnya, tapi itu penting banget gitu untuk persahabatan. Jadi menanyakan beliau kabar, ya kita juga nggak bisa nggak seperti orang-orang lain ya yang sering bisa chat, enggak. Cuman selagi kita ada waktu sedikit, pasti saya tahu sahabat saya tuh ada kelainan apa, maksudnya ada kesedihan apa gitu. Yang penting ya itu satu aja, kita selalu care sama sahabat kita gitu. Ya, baik. Terima kasih untuk ilmunya Bunda Sinagawa Febrianti. Kalau boleh saya garis bawahi, tips dari PJ admin Ukti Fitria adalah pendekatan dengan hati. Kalau dari Umi Firly, pendekatan dengan hati, dengan tabayun, dengan Jabri, dan jangan lupa doa, karena Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Terakhir dari Bunda Sinagawa adalah pendekatan sebagai seorang sahabat. Diulang-ulang 1 kali, tidak, kalau gagal diulang lagi 2 kali, diulang lagi 3 kali, sehingga seperti pejuang yang tangguh ya, sampai dapat gitu. Baik, ada 1 pertanyaan yang terakhir, insya Allah ini. Oh ya, itu tadi trik-triknya mungkin bisa dijadikan teman-teman admin untuk pendekatan ke tolibah. Jadi model konseling yang sudah dilaksanakan oleh Umi, yang sudah dilaksanakan oleh Bu Dansil, kemudian juga para Kofas, para sahabat admin bisa menerapkan ini untuk para tolibahnya. Bagaimana jika tolibah futur, seperti itu pendekatannya. Begitu ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini dari Ukti Lailan. Mohon izin saya bacakan. Mohon izin bertanya Umi, bagaimana tanggapan niat untuk menghafal hadis hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, tanpa menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Karena khawatir kalau ada pertanyaan lanjutan mengenai hadis tersebut. Ilmu saya belum nyampe untuk memberikan jawabannya. Demikian Umi Firly. Tadi yang bertanya Dari Ukti Lailan. Ukti Laila. Bagaimana jika belajar Fasil 9 ya? Fasil 9 ya. Ya, bagaimana jika menghafal untuk diri sendiri, menghafal hadis ya, untuk diri sendiri. Ya, diri sendiri karena takut
kalau ditanya tidak bisa menjawab begitu ya? Ya, Ya, seperti itu kurang lebihnya ya. Tadi J, sempat J Umi. terputus sedikit soalnya. J Umi seperti Ya, menghafal itu bagian dari belajar, ya kan? Belajar menghafal, belajar membaca, belajar ilmu-ilmu yang lainnya gitu ya, itu termasuk dalam pembelajaran. Memang tahap untuk memelihara Al-Quran dan hadis ya, adalah membaca, menghafal, mentadaburkan, mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Nah, itu kan tahapannya kan demikian. Nah, bagaimana kalau hanya untuk diri sendiri saja? Nah, kita harus mengetahui bahwa segala perbuatan kita itu adalah amanah. Ya, adalah amanah. Apapun itu amanah. Maka belajar pun merupakan amanah. Nah, amanahnya bagaimana? Amanahnya itu harus disampaikan ke yang lain. Itu memang menjadi kewajiban. Jadi semua dari kita punya kewajiban untuk apa yang dinamakan dakwah, atau menyampaikan, atau meneruskan, forward, dan seterusnya. Itu menjadi kewajiban kita. Nah, bagaimana kalau terhenti pada diri kita? Ya, artinya belum tertunaikan kewajiban tersebut. Nah, tapi takut nanti kalau bertanya bagaimana, nggak bisa jawab. Ya sampaikan, maaf saya belum bisa menjawab. Saya akan tanyakan dulu kepada yang lebih paham. Insya Allah nanti saya kembali dengan jawaban. Ya begitu saja. Jadi kita kalau belajar atau kita dakwah atau kita menyampaikan, jangan takut kalau nggak bisa jawab. Kalau kita nggak bisa jawab, tidak usah ngarang. Sampaikan saja, saya belum datang ilmu, saya belum ada maklumat, saya takut salah menjawab, maka pertanyaannya saya keep ya, saya pending untuk kemudian nanti saya jawab setelah saya tanyakan kepada yang lebih paham. Itu lebih baik daripada kita menjawab dengan mengarang-arang. Tidak apa-apa, itu nggak masalah. Jangan malu, nggak usah malu untuk berkata saya belum bisa, itu nggak usah malu. Sampaikan saja. Nah, jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir tidak bisa menjawab, dan belajarnya itu juga jangan diniatkan untuk diri sendiri. Jangan diniatkan untuk diri sendiri. Sayang, itu sayang sekali ya kalau hanya diniatkan untuk diri sendiri. Sampaikan walau satu ayat. Sampaikan saja. Ya, sampaikan. Kepada siapa? Ya kepada siapa yang memungkinkan kita untuk menyampaikan. Silakan, ada anak, tetangga, sahabat, dan seterusnya, silakan disampaikan. Jangan muter-muter di kepala kita sendiri. Kalau ilmu hanya berhenti di kepala kita, itu seperti lemari di belakang saya. Lemari itu banyak buku-buku tentang berbagai macam disiplin ilmu, kan begitu. Tetapi ya hanya begitu saja gitu ya, hanya merupakan pajangan saja. Dia nggak kemana-mana. Nah, kita jangan demikian. Ada banyak ilmu di kepala kita, tapi mandek di kepala kita saja, itu sayang sekali. Ya, sampaikan kepada yang lain, sampaikan dan sampaikan. Ya, satu orang bisa berubah tersebab dari sesuatu yang kita sampaikan. Insya Allah itu juga bisa menjadi hujah nanti ketika bertemu di hadapan Allah. Ya, walaupun yang bisa membolak-balikkan hati itu Allah ya, tetapi tersebab kita, orang tersebut bisa hijrah, bisa kemudian menjadi lebih baik, itu bisa jadi hujah kita nanti di hadapan Allah. Dan luar biasa pahalanya orang berdakwah itu, jangan sampai tidak ya, jangan sampai tidak. Dakwah itu bagian dari menolong agama Allah. Jadi mari kita sama-sama untuk menjadi itu. Nah, untuk itu maka lagi-lagi kita harus jangan berhenti belajar. Walaupun umur boleh menua ya, umur boleh menua. Tapi ilmu harus selalu upgrade. Harus selalu upgrade. Jangan sampai kita ketinggalan, tidak tahu apa-apa ya. Kata Rasul kan, kamu harus tahu duniamu. Ini sekarang dunia apa ini? Dunia digital. Kita harus mengetahui. Dakwah lewat digital juga tidak kalah ininya loh. Tidak kalah hebatnya.
Ya, kita bisa dakwah di online, di offline, ya, di digital, di berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, itu sampaikan. Apa yang kita ketahui sampaikan. Sekali lagi, maka jangan sampai berhenti untuk belajar, agar apa yang kita sampaikan itu bisa kemudian memberikan pencerahan kepada orang lain, memudahkan orang lain, dan menunjuki orang lain sehingga orang tersebut menjadi tertunjuki. Jangan berhenti di kepala kita. Demikian mungkin. Baik. Terima kasih kepada Umi Firly yang sudah menyampaikan nasihatnya. Satu garis bawah dari Umi yaitu segala perbuatan kita adalah amanah, maka menjadi kewajiban kita untuk memforwardkan sebagai suatu dakwah, karena ini adalah suatu kewajiban. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, sinyal saya sedang tidak stabil. Saya izin pindah device. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seluruh rangkaian proses kajian dan tanya jawab sudah kita lewati dengan baik. Jika berkenan, kita akan foto bersama. Mungkin ada sahabat yang bisa membantu, karena laptop saya mati. Saya sekarang menggunakan HP. Ini sinyal di tempat saya sedang tidak stabil. Mungkin ada yang bisa membantu untuk foto bersama sebagai tanda bahwa hari ini kita sudah melaksanakan silaturahim. Semoga dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik. Bunda Sinagawa atau Ukti Vela bisa membantu untuk foto bersama. Ukti Vela bisa mendengar suara saya? Insya Allah, Mi. Tapi Oke, baik. sama aja di Bisa sini juga membantu sinyalnya kita untuk naik foto turun. bersama? Apa Umi Sinagawa aja sepertinya. Sama aja Umi di sini Oke. sinyalnya ini. Oke, baik. Saya ini terlempar dari apa namanya? Oke, baik. Oh, nggak bisa saya. Laptop saya tidak support sinyalnya, enggak sampai. Oke, baik. Kalau Bahan mungkin bisa, Mbak Hanifah. baik, siapa yang mungkin bisa, atau dari hotspot? Saya pakai HP Pakai HP, nggih, baik. Saya Saya pakai laptop. coba. Nah itu Biasa. silakan. Mau di apa? Buka kamera dulu atau bagaimana? Aku tahu malah. Slide ya. Kita berslide bagaimana? Halo? Halo, nggih. Ini saya foto per slide atau bagaimana? Ya, boleh saja. Boleh. Nggih, boleh. Ya, ini kebetulan saya pakai laptop. Ayo dibuka kameranya. Laptop Ayo. ada 3 halaman, nggih. Bisa tadi ada 3 halaman, mungkin bisa dibantu. 2 halaman. Kalau di laptop saya 2 halaman. Oke, baik. Mohon bantuannya. Oke, baik. Semudah tersenyum yuk. Belum sebentar ya. Ana buka karena tadi nggak dibuka. Udah senyum ke ini ya, Mi? Ana simpen di Word dulu. Hai, udah tersenyum. Ya, pada buka kamera semua ya. Putih Nana, buka. Iya, sekarang ada 3. Tadi ada 2, sekarang ada 3. Oke. Sekali lagi, bentar. Dulu.
Oke, terakhir ya. Oke, slide yang ketiga. Insya Allah cukup Bu. Udah 3 slide. Oke, baik. Jazakillah khairan kepada Ustazah Silti Kholisotin. Alhamdulillah alamin, seluruh rangkaian acara pada malam hari ini telah selesai. Kita akan menutup dengan doa. Sekali lagi kami mohon bantuan kepada Ustazah Silti Kholisotin untuk memimpin doa pada kajian malam hari ini. Waktu dan layar dipersilahkan Ustazah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nggak apa-apa? Perutnya udah mendingan? Alhamdulillah, bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Umi Firly ya. Kemudian dari staf divisi online ada Ustazah Hanifah binti Zaki. Dari staf divisi online ada Ukhti Dila. Dan semua fasil baik ikhwan maupun akhwat dari fasil hadis maupun fasil Al-Quran yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan teman-teman semuanya dari HOT yang saya cintai karena Allah, mari kita tutup bersama kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa. Kita bermunajat kepada Allah, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mulai dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ربنا يا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم هدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميع التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحسنا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk semua, untuk Ustazah yang sudah menyampaikan doanya. Jazakumullah khairan untuk semua kehadiran dan partisipasi aktif sahabat-sahabat semuanya, khususan kepada pimpinan Hafiz on the Street Umi Firly beserta staf dan seluruh jajarannya. Saya Husnul Hidayati beserta notulen Ustazah Vela, Ukti Anjani dan Ukti Rizki mewakili panitia yang bertugas dan seluruh keluarga besar Fasil Hadis Akhwat menyampaikan terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf, kami mohon izin undur diri. Tomat merah di ujung panah, ikan bumbu gulai lezat rasanya. Tingkatkan semangat mengemban amanah, jangan sampai lalai dan jadi tumpukan cat saja, karena tidak ada yang indah untuk ditumpuk selain pahala. Sahabat semua, marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran sahabat semua yang sudah hadir pada malam ini. Terima kasih banyak Umi, Firly, semua sahabat semua. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok. Maaf lahir batin ya. Hai, sama-sama Umi. Terima kasih banyak. Terima kasih Umi. Hai, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bukannya itu saja Vera aja yang deg-degan, Umi Firly katanya juga deg-degan itu saja. Banyak yang deg-degan hari ini Umi sebenarnya, makanya pada diam. Betul Umi deg-degan. Umi sendiri deg-degan. Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran. Selamat beristirahat sama-sama. Izin live ya Umi ya sama-sama. Iya, monggo.